Jadi ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa hendaknya kita itu mempergunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebaik-baiknya. Jangan suka menunda di dalam melakukan kebaikan. Kenapa? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan kata amat, yang dalam kajian bahasa itu berarti batas waktu. Setiap kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jatah waktu tersendiri. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bergegas untuk melakukan kebaikan. Jangan menunda-nunda di dalam kebaikan. Semakin cepat kita melakukan kebaikan, maka kita sesungguhnya lebih cepat untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, kalau yang berkaitan dengan kebaikan itu perintahnya itu memang adalah berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, sabiqu, berlomba-lombalah. Wasariqu ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah untuk menuju ampunan Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat bisa melangkahkan kaki ke masjid ini, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, menghambakan diri kepada Allah, melakukan sholat maghrib berjamaah. Nikmat iman, nikmat bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian ayat Al-Qur'an masih di surat Al-Hadid. Di ayat ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazzala minal haqq. ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Alam ya'ni alladziina aamanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Apakah belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman agar hati mereka itu khusyuk tunduk dengan mengingat Allah? Wa ma nazzala minal haqq, serta apa yang turun berupa kebenaran. Wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu, dan jangan sampai mereka seperti halnya orang-orang ahli kitab sebelum mereka. Fatala alaihimul amad, di mana waktu berlalu begitu panjang. Faqasat qulubuhum, maka hati mereka itu menjadi keras. Wa katsirun minhum fasiqun, dan banyak di antara mereka yang fasik. Ayat ini dalam beberapa riwayat dikatakan bahwa saya turun kepada sahabat Rasulullah SAW ketika mereka itu tiba di Madinah. Mereka mendapatkan kesenangan, nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah mereka itu mengalami penderitaan yang cukup banyak di Madinah, di Mekah. Maka kemudian mereka
ketika mendapatkan kesenangan seperti itu ada yang mulai terlena dengan kenikmatan dunia ini sehingga agak melalaikan kewajiban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam riwayat yang lain itu kemudian disyaratkan bahwa ada di antara mereka yang berguraunya terlalu sehingga melampaui batas. Maka ayat ini kemudian memberikan teguran kepada mereka. Tegurannya adalah supaya mereka itu kembali untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha qulubuhum li dzikrillah. Apa belum tiba waktunya kepada orang-orang yang beriman supaya hati mereka itu khusyuk, di mana Allah Subhanahu wa taala itu memperingatkan jangan sampai orang-orang beriman itu seperti halnya orang-orang ahli kitab terdahulu. Orang-orang ahli kitab terdahulu itu berlalu waktu begitu lama, mereka itu banyak menunda untuk melakukan kebaikan. Bahkan di antara mereka ada yang melalaikan apa yang menjadi kewajiban mereka, melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itu menunda waktu untuk kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, menunda waktu untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena mereka itu suka menunda waktu, mengulur waktu, istilahnya dalam bahasa Arab musawwif, hanya mengutarakan, mengucapkan kata saufa, ya saya akan, tapi tidak segera dilakukan, dan itu berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Maka hati mereka yang tadi di awal sesungguhnya masih punya keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, saya akan bertaubat, masih ada keinginan untuk kembali ke jalan yang benar, tapi ketika ditunda-tunda dalam jangka waktu yang lama, hati mereka itu akhirnya kesat. Hati mereka menjadi keras. Nah, karena keras, mereka tidak lagi punya keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kemudian diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Di mana di dalam ayat Al-Qur'an, di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana orang-orang ahli kitab itu menjadi keras hatinya. Fa bima naqdihim mitsaqahum, karena apa yang mereka lakukan berupa mengkhianati perjanjian, la'annahum, kami laknat mereka. Melaknat artinya menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alna qulubahum qasiyah, dan kami jadikan hati mereka itu keras. Yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i, mereka itu melakukan tahrif, jadi mengubah ayat-ayat yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil dari makna yang sesungguhnya. Yuharrifuna al-kalima 'an mawadhi'i, karena tadi mereka menunda-nunda, mengkhianati perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala, melakukan perbuatan maksiat, maka bertambah yang namanya keburukan-keburukan yang mereka lakukan. Ditambah dengan tahrif, melakukan tahrif terhadap kitab Taurat dan Injil. Wa nasu hadza mimma dzukiru bihi. Jadi mereka juga merupakan bagian dari apa yang sesungguhnya mereka telah diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasul mereka. Berlalu waktu yang begitu lama. Dan memang Rasulullah SAW itu kan mengingatkan kepada kita umat Islam bahwa ketika seorang hamba idza akhta al-abdu khati'ah, seorang hamba ketika dia berbuat kesalahan, maka kata Rasulullah SAW, nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda, di dalam hatinya itu akan ada satu titik noda hitam. Yang noda hitam ini ketika dibiarkan makin lama akan semakin bertambah. Sekarang berbuat kesalahan, tidak segera bertaubat, tidak segera istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala,
besok berbuat lagi, maka bertambah noda hitamnya. Besok lagi dilakukan yang lainnya, terus bertambah. Yang ketika terus bertambah, hati ini kemudian bisa jadi berkarat keras, karena cahaya dari Allah Subhanahu wa taala itu semakin lama semakin tertutupi dengan noda-noda hitam itu. Makanya Rasulullah SAW itu memberikan satu petunjuk kepada kita. Memang kita adalah makhluk yang sering berbuat salah itu. Rasulullah mengisyaratkan kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu banyak berbuat salah. Namun kata Rasulullah SAW, wa khairul khata'in at-tawwabun, tapi dari yang mereka banyak berbuat salah, yang terbaik adalah yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kita adalah insan makhluk khata' nisyan yang merupakan tempat salah dan lupa. Kita sering salah, kita sering lupa. Nah, untuk itu sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita satu sarana untuk membersihkan tadi. Ketika melakukan kesalahan, jangan dibiarkan, segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan memang di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala juga mengisyaratkan bahwa di antara sifat dari orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullah, yaitu di antaranya adalah ketika mereka itu melakukan fahisyah, satu perbuatan yang keji bahkan di dalam ayat ini, aw dhalamu anfusahum, atau mereka itu menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, mereka itu langsung ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, dan mereka segera mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka. Jadi ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman ini merupakan satu teguran agar mereka itu jangan terus terlena dengan kenikmatan dunia. Bersegeralah di dalam melakukan kebaikan. Ketika ada sebuah kesalahan, maka segeralah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ditunda-tunda. Jangan kemudian terus akan. Dan ini yang pernah terjadi kepada orang-orang ahli kita. Mereka melakukan perbuatan yang tidak baik, ditunda, akan bertaubat, tapi lama, waktu yang lama itu membuat hati mereka keras. Ketika hati keras, maka tidak ada lagi keinginan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Maka menghindari hati yang keras inilah sesungguhnya yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka baru tiba di Madinah, merasakan kenikmatan, agak lupa terhadap kewajiban yang seharusnya mereka lakukan. Ya biasa kadang manusiawi, dapat kenikmatan kemudian lupa. Tapi sesungguhnya yang harus dilakukan agar segera kembali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah yang berkaitan dengan ayat ini, yaitu yang terjadi kepada Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu adalah seorang ulama terkenal ya. Tapi dulunya beliau itu adalah seorang kepala perampok. Seorang kepala perampok. Cuma saat menjadi kepala perampok masih ada kebaikan yang dia lakukan. Kebaikannya adalah bahwa dia memang ingin untuk bertaubat juga. Jadi walaupun jadi kepala perampok, dia punya keinginan kuat untuk bertaubat dan yakin bahwa suatu saat dia akan bertaubat. Dalam satu kisah itu ada satu rombongan pedagang, yang rombongan pedagang itu kemudian dihadang oleh satu rombongan perampok, anak buahnya dari Fudail bin Iyad. Nah, di antara mereka itu ada seorang pedagang yang bawa banyak emas di satu kantong. Bingung dia, gimana saya ini, di depan ada perampok, saya bawa banyak ini, habis nanti saya. Kemudian dia
mencoba untuk menyembunyikan. Mau disembunyikan di mana ini? Saat itu dia lihat ada seorang yang sedang duduk. Dia lihat ini orangnya sepertinya bisa dipercaya. Pak, ada apa ya? Saya titip ini dulu ya, sebab di depan ini ada rombongan perampok. Oh iya, silakan. Jadi kemudian dititipkan. Setelah itu sudah ikut dia dalam rombongannya. Ya benar saja, rombongannya kemudian dirampok, diambil barang-barang berharga. Dia kan sudah menyembunyikan emasnya, tenang. Setelah selesai kemudian dikumpulkan, datang kepala perampoknya dan terkejut orang yang tadi. Kenapa? Ternyata yang dia titipi emas itu satu kantong adalah kepala perampoknya. Kata dia, lupalah, ada salah ya. Saya menitipkan emas ini kepada kepala perampoknya, habis ini sudah tak mungkin akan kembali. Tapi ternyata setelah dibagi-bagi kemudian dipersilahkan semua itu untuk melanjutkan perjalanan rombongannya. Saat dia lewat, dia sudah tidak punya harapan. Kemudian diberhentikan. Tunggu dulu. Iya, ada apa? Kamu tadi kan titip kantong pada saya. Iya, ini saya kembalikan. Terkejut dia. Loh, dikembalikan? Iya, saya kembalikan. Kamu tadi kan titip ke saya. Nah, ini saya kembalikan titipan kamu pada kamu. Ini kan barang kamu. Anak buahnya juga heran. Wah, ini kan emas banyak itu. Kenapa dikembalikan? Ternyata apa yang dikatakan, dan itu adalah budaya dunia. Dia katakan, orang ini percaya kepada saya. Jadi dia menitipkan barangnya kepada saya, maka saya menjaga amanah kepercayaan yang dia berikan kepada saya. Sebagaimana saya juga percaya kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti Allah akan menerima taubat saya. Jadi walaupun jadi kepala perampok, ternyata ada sifat baiknya juga. Ada titipan pada dia, ternyata dikembalikan. Masih punya sifat amanah. Nah, bagaimana beliau itu bertaubat? Dalam kisah itu diceritakan bahwa satu waktu Hudail bin Iyad itu pas sendirian dia mencuri itu, merampok, dikejar-kejar oleh orang. Lari dan kemudian naik ke hubungan, naik ke atap, bersembunyi sampai lama, dari siang kemudian sampai malam dia tidak berani keluar. Jadi ada di atap, dia bersembunyi, orang-orang itu mencari, tidak ketemu, karena dia lari ke atap rumah dan bersembunyi di atasnya. Sampai tengah malam kemudian dia lihat penghuni rumahnya itu keluar, seorang perempuan, tapi bukan gadis muda ya, ibu-ibu. Jadi keluar kemudian sholat. Saat sholat itu membaca ayat ini yang menggetarkan dirinya. Jadi pada saat sholat kemudian salah satu ayat yang dibaca itu, alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kal ladzina utul kitaba min qablu fatala 'alaihimul amadu fa qasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Nah, ayat ini begitu menyentuh dirinya, yang di dalam kajian psikologi kemudian dikatakan kenapa kemudian begitu menyentuh. Isinya memang sesuai dengan keinginan dari Hudail bin Iyad. Kemudian yang membacakan itu seorang ibu, sehingga dalam kajian psikologi kemudian dikatakan mungkin saja pada waktu itu Hudail bin Iyad itu seakan-akan melihat ibunya menegur dirinya, "Jauh bila pada sang buah jauh, jauh bila sang buah maksa ta'ambu sengaja bernamun ta'ambu setia, bisa jadi kamu itu akan terus seperti halnya orang-orang di kitab yang mereka kemudian berkubang di dalam kesalahan."
Jadi seakan-akan ada teguran pada dirinya. Kapan kamu berhenti? Apa belum tiba saatnya untuk berhenti, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka pada saat itu Hudayl bin Iyad berkata, "Ya, qad ana, sudah tiba waktunya. Sudah tiba waktu bagi saya untuk bertobat, berhenti dari perbuatan saya yang selama ini merampok." Maka Hudayl bin Iyad kemudian berhenti dan menuntut ilmu, menjadi seorang ulama yang terkenal. Jadi mantan seorang kepala perampok, tapi menjadi seorang ulama yang terkenal. Dan ayat yang menjadikan dirinya itu tergugah adalah ayat ini. Apa belum tiba waktunya kamu itu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai kamu seperti orang-orang di kitab terus menunda-nunda. Kamu kan ingin bertaubat. Apa belum tiba waktunya? Sekarang dia katakan dia sudah tiba. Maka kata dia itu hampir terlambat saya ini untuk bertaubat. Karena kalau sudah ditangkap orang bisa jadi dibunuh itu, nggak jadi bertaubat. Jadi hampir terlambat. Jadi ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa hendaknya kita itu mempergunakan waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebaik-baiknya. Jangan suka menunda di dalam melakukan kebaikan. Kenapa? Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan kata amat, yang dalam kajian bahasa itu berarti batas waktu. Setiap kita itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jatah waktu tersendiri. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita bergegas untuk melakukan kebaikan. Jangan menunda-nunda di dalam kebaikan. Semakin cepat kita melakukan kebaikan, maka kita sesungguhnya lebih cepat untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, kalau yang berkaitan dengan kebaikan itu perintahnya itu memang adalah berlomba-lomba. Fastabiqul khairat, sabiqu, berlomba-lombalah. Wasariqu ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah untuk menuju ampunan Tuhan. Sabiqu, maka ini kemudian musyawarah, bergegas, berlomba-lomba. Coba kita akan lihat bagaimana dalam Al-Quran itu ayat-ayat yang memerintahkan kita melakukan kebaikan itu memang perintahnya adalah bergegas. Fas'au ila dzikrillah, misalnya yang berkaitan dengan sholat Jumat, bersegeralah kamu untuk mengingat Allah. Idza nudiya lis-sholati li yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Ketika dipanggil di hari Jumat dalam azan, maka bersegeralah. Yas'a itu artinya kan lari cepat. Jangan kemudian tenang saja. Di dalam kebaikan hendaknya juga demikian. Karena sekali lagi waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu terbatas. Dan kita tidak tahu kapan batas dari waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mungkin kita merasa sehat, tapi belum tentu kemudian umur itu masih panjang. Kadang kan kita ketemu pulang sehat, masih jalan-jalan, sekarang sudah meninggal dunia. Ada banyak hal yang seperti itu. Jadi artinya sebelum waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berakhir, hendaklah kita itu bergegas untuk melakukan kebaikan. Kalau ada kesalahan, bergegas juga. Jangan tunggu besok untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk misalnya dalam kerangka hubungan suami istri, salah satu perempuan yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan yang disebut dengan al-aqud. Al-aqud adalah perempuan yang tengkar dengan suaminya, akan tetapi sebelum tidur itu sudah baikan dengan suaminya. Mas, engkau jangan sapora kepada mas, engkau tanya tertidur mas, tak sapora suami. Jadi itu aqud, bukan kemudian ditunda.
malendem aku lagi malendem boleh sampai keluar dari malam mencela. Rasulullah menyatakan aud itu. Jadi sebelum tidur itu sudah diselesaikan. Jangan kemudian tunggu besok. Kenapa? Besok itu belum tentu milik kita. Jadi besok itu belum tentu milik kita. Karena begini, hari kemarin itu dari pelajaran, karunia yang harus kita syukuri adalah hari ini. Besok itu sesuatu yang belum pasti. Bahkan ada gurauan, besok itu tidak ada. Kan ada di gurauan juga di sebuah warung. Silakan makan. Besok gratis, hari ini bayar. Makan dia itu, besok gratis kata dia. Kalau pulang datang boleh, Mas. Berarti hari ini gratis. Coba baca yang benar. Hari ini bayar, besok yang gratis. Terus ya besok yang gratis. Besoknya datang lagi. Gimana Mas, gratis? Loh, coba lihat yang benar. Hari ini bayar, besok yang gratis. Karena ternyata hari esok tidak pernah datang kepada dirinya. Yang datang itu adalah hari ini terus. Besok tidak ada, masih besok lagi. Jadi besok ternyata tidak pernah ada, yang ada adalah hari ini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmati hari ini. Makanya Rasulullah SAW dalam satu hadis yang panjang itu kan menggambarkan bahwa setiap orang itu ketika diberikan waktu pagi, kullun nas yaghdu, setiap manusia dia memasuki waktu pagi. Maka kata Rasulullah, faba'in nafsah, maka dia itu seperti hanya orang yang memperdagangkan dirinya. Famutikuha au mubikuha, karena dia seperti halnya orang yang memperdagangkan dirinya, maka ada dua pilihan yang akan dia dapatkan. Famutikuha, ada di antara manusia kata Rasulullah yang dia bisa memerdekakan dirinya dengan apa? Melakukan amal soleh. Jadi karunia waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala digunakan dengan baik, dengan melakukan amal baik, amal soleh, sehingga dia termasuk ke dalam kategori orang yang memerdekakan dirinya. Tapi ada yang kedua, aubiquha, yang dia mencelakakan diri. Karena karunia waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan dipergunakan dalam kebaikan, malah dia mempergunakannya dalam rangka keburukan. Sehingga karunia waktu yang itu sungguhnya modal berharga malah menjerumuskan dia kepada jurang kecelakaan. Jadi jangan tunda-tunda melakukan kebaikan. Apalagi dalam ayat ini, jangan tunda-tunda untuk segera ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunda untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu amat tadi batas waktu kita itu sampai di mana. Jangan sampai kemudian hati kita menjadi keras seperti halnya yang pernah terjadi kepada orang-orang adik kita. Katsirun minhum fasiqun, kata Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara mereka yang fasik, berbuat maksiat, dan akhirnya kemudian berkubang di dalam maksiat itu. Sebab ada di antara manusia, ada yang pertama coba-coba melakukan maksiat itu. Setelah itu kok tambah asik, dan pada akhirnya mereka berkubang terus di dalam keburukan itu. Ini yang sesungguhnya diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segeralah untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. I'lamu anna Allah yuhyil arda ba'da mautiha qad bayyana lakum al-ayati la'allakum ta'qilun. Ketahuilah bahwasanya Allah itu menghidupkan bumi setelah matinya, dan kami telah terangkan bagi kamu ayat-ayat kami agar kalian itu mau mempergunakan akal, berpikir. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita bahwa bumi saja yang tadinya mati
Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan kembali, di antaranya dengan menurunkan air hujan sehingga yang tadinya itu kering kerontang, tapi setelah turunnya hujan kemudian tumbuh berbagai macam tumbuhan tanaman. Bahkan yang paling cepat itu adalah rumput. Rumput itu udah tahu kelihatan di mana itu. Ketika musim kemarau udah kelihatan, tapi begitu hujan ulah sembunyi. Itu gambaran bahwa ada potensi untuk hidup. Nah, di ayat ini sesungguhnya kata para mufassir, Allah Subhanahu wa taala memberikan satu pelajaran kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu juga bisa menghidupkan hati kita. Dengan apa? Dengan Al-Qur'an, dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala tadi, ila zikrillah antaksya qulubukum li zikrillah, itu merupakan bagian dari upaya menghidupkan hati. Makanya di antara ulama itu kan mengatakan bahwa yang namanya zikir itu adalah bagian dari qutul qalbi, makanannya hati. Jadi makanannya hati. Ibnu Taimiyah misalnya itu mengatakan kepada muridnya, kenapa beliau kemudian supaya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melafalkan kalimat-kalimat thayyibah, itu adalah qutul qalbi. Sebagaimana fisik kita itu butuh makanan, maka hati pun itu juga butuh makanan. Dan makanan bagi hati adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, qiraatul Quran. Karena dengan qiraatul Quran maka hati itu menjadi lembut. Ada banyak peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran yang kemudian bisa kita ambil pelajarannya. Jadi artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran. Allah yang menghidupkan bumi yang mati dengan diantaranya dengan air hujan, maka manusia itu hendaknya bisa menghidupkan dirinya, menghidupkan hatinya dengan apa? Dengan banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan membaca qiraatul Quran. Maka misalnya di dalam ayat yang lain itu idza da'akum lima yuhyikum, kalau dipanggil pada sesuatu yang menghidupkan kamu, maka hendaklah kamu itu bersegera untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membedakan orang-orang yang di luar tidak bukan dari keturunan seperti para mu'alafnya? Kalau ada panggilan sudah mengerti tentang ketuhanan, tentang kebaikan Islam itu, tetapi pada saat ada bergegas untuk kebaikan, dia yang nomor satu. Yang membedakan kita zikirnya bagus, saya mungkin apalagi Suruddin mungkin zikirnya bagus, tapi ada panggilan itu beda gitu dengan mereka. Apa yang membedakan itu? Lebih tahu lah kita ceritanya. Tetapi mereka yang baru masuk Islam itu luar biasa semangat. Itu yang membedakan. Hidayah memang Ubaid tadi jadi ulama. Baik. Kalau dari hasil bacaan saya juga, di antara yang membedakan itu karena mereka masuk Islam lewat satu proses yang panjang pada diri mereka, proses pencarian. Di proses pencarian sehingga ketika itu benar-benar menemukan, mereka benar-benar meyakini tentang apa yang mereka temukan. Dan itu mungkin berbeda dengan sebagian besar umat Islam yang mohon maaf kadang itu kan tumbuh sebagai Islam keturunan. Jadi dari kecil melihat ayahnya sholat, melihat ibunya, tapi kemudian kurang mengetahui untuk apa sebenarnya sholat, untuk apa puasa, bahkan kemudian merasa bosan ketika diperintah untuk sholat, perintah untuk puasa. Kenapa? Karena belum memahami dengan sepenuhnya tentang nilai-nilai atau hikmah dari perintah itu. Sementara
orang-orang yang mu'alaf itu kan melalui satu proses yang panjang, dan mereka ketika masuk Islam itu juga sudah mengetahui konsekuensi dari keimanan mereka. Jadi memang benar-benar berangkat dari kesadaran diri mereka lewat apa yang mereka temukan. Kalau di dalam Al-Quran misalnya kita akan mendapatkan pelajaran dari tukang sihir Fir'aun. Tukang sihir Fir'aun itu kan berhadapan dengan Nabi Musa. Mereka lemparkan tali-tali mereka yang kemudian dalam pandangan mata seakan-akan menjadi ular, tapi sesungguhnya tidak berubah jadi ular. Tapi mereka melihat kenyataan bahwa tongkat Nabi Musa itu benar-benar menjadi ular. Bahkan kemudian ular-ular kecil mereka yang berupa tali itu dimakan semua. Jadi mereka tahu dengan sebenarnya, oh ini bukan sihir, ini bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh manusia. Ini berasal dari kekuatan yang manusia itu tidak mampu untuk melakukannya. Jadi berdasarkan pengetahuan sihir mereka, malah mereka mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Musa itu adalah sesuatu yang bukan sihir, itu adalah karunia kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka itu kan langsung beriman kepada Nabi Musa. Karena tadi berangkat dari pengetahuan, dari ilmu sihir mereka melihat bahwa itu bukanlah sihir, tapi sesuatu yang memang datang dari penguasa alam ini, mereka langsung beriman. Bahkan ketika oleh Fir'aun itu diancam, kalian kalau beriman nanti akan saya hukumannya itu salib. Maksudnya akan dipotong tangan dan kakinya sebelah itu. Kalau yang dipotong tangan kanannya itu, kemudian kaki kirinya itu yang kemudian yang dipotong itu. Tapi mereka menghadapinya dengan penuh ketabahan. Tidak apa-apa, ini hanya siksaan dunia, kata mereka. Kami lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, bagaimana proses seseorang yang melihat lewat ilmunya mengetahui tentang kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa, sehingga mereka benar-benar beriman, bahkan imannya itu langsung mantap. Jadi seperti itulah mungkin apa yang dialami oleh orang-orang malam yang tadinya mereka itu galau, kadang malah pencarian panjang itu. Seperti halnya kisah dari orang Kristiani yang melihat, masa ada Tuhan punya anak, masa Tuhannya seperti ini, Tuhan kok disalib. Itu kan kemudian menjadi satu pertanyaan, dicari, mereka cari jawabannya itu. Di kitab mereka bertanya, sampai mereka menemukan bahwa di dalam Al-Quran ternyata ada jawabannya. Disitulah kemudian kemantapan hati membuat mereka masuk Islam dan benar-benar meyakini, walaupun bahkan harus berhadapan dengan kenyataan bahwasanya ada hal-hal yang sifatnya duniawi yang dikurangi dari mereka. Nah, kalau lihat cerita-cerita dari mu'alafnya rohani itu kan 30 miliar dia langsung saya berpikir dia masuk Islam langsung. Apa yang dimakan? Ada Allah. Itu artinya membedakan dengan kita yang turunan. Ya tadi karena keyakinan tadi. Jadi memang masuk Islamnya benar-benar dari keyakinan yang mantap seperti itu membuat mereka rela untuk menghadapi segala risiko, termasuk juga mau untuk langsung mengamalkan apa yang ada di dalam ajaran agama. Seperti tukang sihir tadi, walaupun kemudian diberikan ancaman akan dibunuh, disalib, mereka tidak takut. Mereka mengatakan tidak apa-apa, itu hanya sekedar adab dunia. Itu kan menggambarkan perubahan yang drastis atas dasar keyakinan yang sebenarnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan memang inilah yang harusnya memang kita tanamkan kepada anak kita, kepada generasi kita, terhadap keluarga kita, tentang persoalan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang
kalau kemudian kita lihat juga termasuk dalam ayat yang sebelumnya itu, bahwa keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala inilah yang membuat misalnya seorang itu mudah untuk memberikan infak, karena tadi yakin bahwa semua itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam ayat sebelumnya yang sudah kita bahas itu. Wa ma lakum alla tunfiqu. Kenapa kalian tidak akan memberikan infak sedangkan lillahi mirarus samawati wal ardh? Padahal pemberdaharaan langit dan bumi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu kan isyarat, jangan ragu karena Allah Subhanahu wa taala itu pasti akan mengganti. Karena apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita miliki itu sesungguhnya adalah pemberian itu kan. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau tidak salah itu ada bait terakhir dari Wesendra itu. Kenapa saya itu pelit untuk memberi? Padahal yang saya miliki itu semuanya adalah hasil pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu kan awalnya tidak punya apa-apa, setelah itu diberi. Kenapa saat kemudian suruh memberi saya tidak mau, padahal yang saya miliki itu adalah hasil pemberian itu. Itu kan hasil sebuah kesadaran. Jadi lewat kesadaran itulah yang sesungguhnya yang mungkin membedakan kesadaran sepenuhnya benar-benar mantap keimanannya tadi dibandingkan dengan Islam keturunan yang hanya mengetahui tapi belum benar-benar menjiwai apa yang ada di dalam ajaran agama ini. Ya makanya ya kita juga berproses karena kebaikan-kebaikan itulah yang diharapkan akan terus membuat keimanan kita bertambah. Jadi kata para ulama, al-imanu yazidu yanqus. Iman itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu bit-ta'ah, akan bertambah dengan banyaknya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil maksiyah, tapi iman itu bisa juga berkurang dengan adanya perbuatan maksiat. Maka yang perlu kita lakukan memang adalah terus melakukan kebaikan dengan harapan dengan itu keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala semakin lama semakin menguat, bukan malah melemah. Sudah isya ya? Baik. Dari ayat yang terakhir sekali lagi saya ulangi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan, Allah itu menghidupkan bumi sesudah yang tadinya seakan mati, tapi dengan turunnya hujan maka bumi itu menjadi hidup. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan bahwa dengan adanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik zikir secara umum ataupun juga dengan Al-Qur'an, karena Al-Quran itu adalah syifa, di dalamnya itu ada syifa, mafis sudur, kesembuhan terhadap hati. Maka diharapkan hati kita itu akan menjadi hidup juga sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati, menghidupkan bumi. Artinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar kita itu banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, agar hati kita itu menjadi hidup, tidaklah mati. Sebaliknya menghindarkan diri dari perbuatan maksiat, karena itulah yang akan membuat hati menjadi keras tadi. Idza akhta'a al-'abdu khati'ah, sebagaimana kata Rasulullah, kalau seorang hamba itu melakukan satu kesalahan, muqitat fi qalbihi muqtatan sauda, maka ada satu noktah noda hitam pada hatinya yang kalau tidak segera dihapus itu akan membuat hati keras. Ketika bertumpuk, maka bisa jadi kemudian keras, dan kalau sudah terlanjur keras akan sukar untuk dibersihkan. Maka misalnya di kamar mandi itu, kalau sedikit noda itu dibersihkan itu cepat, sampai kalau sudah lama kerak itu membersihkannya itu juga lama. Bahkan bisa jadi harus diganti dengan tel yang baru. Nah, ganti hati ini yang sulit itu. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, segeralah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunda-tunda di dalam melakukan kebaikan, jangan tunda-tunda untuk melakukan
tentang ketaatan, jangan tunda juga di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Qad bayyana lakum al-ayati la'allakum ta'qilun. Jadi kata Allah, kami sudah jelaskan kepada kalian tanda-tanda kekuasaan kami supaya kalian mau untuk berakal, menggunakan akal. Kita renungkan tentang tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menjadikan hati kita semakin yakin tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, tentang kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Baqarah Ali Imran Allah mengisyaratkan tentang sifat ulul albab. Sifat ulul albab itu adalah alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Orang yang senantiasa mengingat Allah dalam setiap keadaan, baik pada saat berdiri, duduk atau berbaring. Sebab keadaan manusia itu kalau nggak berdiri ya duduk, kalau nggak duduk ya berbaring. Tiga keadaan itu. Jadi artinya ingat dalam setiap keadaan. Seraya juga tafakkur tentang penciptaan langit dan bumi sampai pada kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia, maksudnya Engkau maka jagalah kami dari api neraka. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kenapa kami jelaskan supaya kalian itu mempergunakan akal, zikir dan kemudian fikir, yang dengan itu kita akan termasuk ke dalam bagian ulul albab, orang yang berakal, orang yang mempergunakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi langkah-langkah kita, mudah-mudahan kita akan masuk ke dalam orang yang bersegera di dalam melakukan kebaikan, bersegera untuk juga memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah Isya, mudah-mudahan bermanfaat. Para nabi yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.